Film ini diawali dengan diperlihatkan sebuah roket luar angkasa. Lalu ada seekor anjing yang bersama dengan majikannya. Anjing ini bernama Buddy dan majikannya bernama David. David adalah seorang peneliti ruang angkasa. Dia akan mengirim Buddy ke ruang angkasa. Buddy akan menjadi anjing pertama yang akan pergi ke ruang angkasa. Lalu dia menaiki roket dan terbang. Dia sedikit kebingungan. Tiba-tiba kapsul yang dia kendarai error. Dan ternyata Buddy memasuki dimensi lain dan melompat ke masa depan. Ketika dia terbangun, Buddy berada di tong sampah. Dan saat Buddy melihat sekitar sini, dia mencoba mencari bantuan. Tetapi ketika Buddy bertemu manusia, semua orang bersikap buruk. Bahkan dia dilempar dan ditendang. Buddy sangat bingung. Akhirnya dia sadar dia baru saja terlempar 50 tahun di masa depan. Lalu dia menemukan pintu dari kapsul ruang angkasanya. Lalu dia melihat sebuah mobil polisi. Dia mengejar mobil ini. Ternyata di bak belakang ada anjing yang dikurung. Dia meminta tolong untuk dilepaskan. Ternyata anjing itu dimasukkan ke dalam penjara dan diisolasi. Buddy ketakutan melihat itu. Ternyata ada rambu-rambu yang melarang adanya hewan peliharaan. Entah itu kucing, anjing, ataupun kelinci. Buddy lalu bersembunyi. Lalu dia bertemu dengan kucing. Dia adalah Turbo Cat. Dia menembakkan pistol yang bisa mengikatnya. Lalu Buddy dibawa pulang dengan menaiki mobil supernya. Ketika mereka sampai di markasnya, ada sebuah robot yang selalu mengabdi kepada Super Cat. Bahkan di markasnya ini peralatan sangat lengkap dan super canggih. Lalu Buddy yang masih di mobil marah-marah karena tidak dikeluarkan. Buddy bilang dia dari masa lalu dan Super Cat melihat CCTV. Dia tidak percaya dengan omongan dari Buddy. Dia menjelaskan bahwa sekarang di negara ini hewan peliharaan harus dimusnahkan. Dengan peralatan yang dia miliki, Super Cat ingin menguasai dunia ini. Tetapi Buddy masih yakin jika David adalah majikan yang baik dan selalu menunggunya. Lalu Buddy diusir dari sana. Dia disuruh untuk membawakan sebuah susu. Kemudian dia berkeliling untuk mencari bantuan kepada manusia. Tetapi dia mendapatkan penolakan dan diusir. Karena terlalu capek, Buddy kembali di sekitar tong sampah. Ketika dia membuka tasnya, ada bekal dan juga ada sebotol susu. Dia kembali ke markas Super Cat dan memberikan susu itu. Tetapi Super Cat menolaknya karena dia ingin susu yang murni, bukan kemasan. Buddy memohon untuk dibantu menemukan kapsul ruang angkasa agar saat David mencarinya, dia bisa bertemu dengan David. Super Cat menjelaskan kalau manusia tidak mungkin melakukan itu. Buddy yang sedikit kecewa pergi begitu saja. Lalu di sini Super Cat melihat CCTV. Ternyata ada hewan lain, seekor kelinci putih yang cantik. Tiba-tiba Buddy datang ke sana dan sekarang mereka akan bekerja sama. Tiba-tiba ada polisi di depan mereka berdua. Super Cat langsung lari, sedangkan Buddy mengikuti dari belakang. Tetapi polisi itu menggunakan mobil. Ternyata Buddy memiliki kekuatan super. Dia bisa lari dengan sangat cepat. Sekarang mereka bisa lepas dari kejaran polisi itu. Karena dari berbagai petunjuk ada hewan lain di sini. Di sini Buddy senang bermain-main. Dia juga bermain-mainan anak-anak. Tapi di sini Super Cat memiliki naluri sebagai kucing. Ketika dia terkena sinar matahari, dia bisa ngantuk sangat luar biasa. Karena kucing merasa terganggu, dia akan keluar dari sini dan untuk tidur. Ketika Buddy mengikutinya, ternyata alarm supermarket itu berbunyi karena Buddy membawa mainan itu keluar, sehingga alarm pencurian berbunyi. Lalu di luar ada anak kecil yang menutup pintunya dengan sepedanya. Si kucing berusaha mengusirnya, tetapi Buddy memiliki jurus andalannya, yaitu menggunakan ekspresi wajah imut. Dan mereka bisa keluar. Tapi entah kenapa mereka masuk kembali lagi ke supermarket itu. Buddy memakan makanan dari tong sampah, sedangkan Super Cat memilih makanan Whiskas. Buddy cukup tertarik dengan makanan itu. Lalu mereka makan bersama-sama. Buddy bercerita tentang bagaimana dia bisa terbang keluar angkasa. Buddy juga dengan sangat yakin bahwa manusia masih bisa menyayangi hewan peliharaannya, terutama David, majikannya. Tiba-tiba ada seseorang di sana dengan senter yang mengejar mereka. Ternyata itu hanyalah sebuah poster dan di belakangnya ternyata ikan mas. Dia berpikir dirinya berada di bawah kendali komando. Lalu muncul lagi teman-temannya. Ada tikus dan juga ada kelinci putih ini. Dia bernama Cassidy. Lalu muncullah polisi ke sana. Dan sekarang supermarket itu dikepung. Kemudian mereka pindah ke base camp Super Cat. Cassidy ternyata memiliki bukti kalau Buddy benar-benar dari masa lalu. Dan di dalam kapsul ruang angkasanya ada hyperlithium. Hyperlithium adalah benda berharga dan mampu memberikan kekuatan super, sebagaimana kekuatan Buddy yang mampu berlari dengan sangat cepat.
Lalu datanglah kucing hitam. Dia seorang ilmuwan bernama Todd. Dia telah meriset berbagai sumber dan banyak sekali eksperimen yang gagal. Cassidy mengajak Paddy untuk bergabung ke kelompoknya. Tiba-tiba Supercat menertawakan mereka karena dia masih belum percaya dengan Paddy. Lalu Cassidy memutar videonya dahulu, sebuah kucing yang sangat manja. Si Supercat merasa malu karena video itu. Di sini mereka bertujuan untuk membebaskan semua hewan yang dipenjara. Tiba-tiba Todd mendapatkan kabar, ternyata kapsul ruang angkasanya Paddy dibawa polisi. Mereka berusaha untuk mengambilnya di kantor polisi. Supercat dengan alat-alat canggihnya masuk ke kantor polisi. Tiba-tiba alatnya error dan mengeluarkan peluru ke arah anjing ini. Tak disadari polisi itu masuk ke sana. Supercat kemudian naik ke atas, tetapi alatnya yang rusak hampir membuatnya jatuh. Untung saja Paddy ke sana dan menyelamatkannya. Kemudian mereka menemukan kapsulnya. Saat ke sana tiba-tiba alatnya error lagi dan malah menyerang diri mereka sendiri. Akhirnya mereka tertangkap. Saat akan dibawa pergi, tiba-tiba Cassidy datang menyelamatkan mereka. Dan sekarang mobil mereka oleng dan terguling. Mereka hampir jatuh ke jurang. Tetapi anak perempuan dari polisi itu masih berada di mobil itu. Supercat dan Paddy berusaha menyelamatkannya, tetapi mereka gagal dan terjatuh. Untung saja Paddy memiliki kekuatan super dan mampu menahan mobil itu. Tapi di belakangnya ada CCTV yang melihat itu. Dan secara cepat berita tentang seekor anjing dengan kucing yang menyelamatkan anak kecil tersebar. Kemudian ketika mereka kembali ke base campnya, mereka juga membawa kapsul ruang angkasanya. Dengan rasa semangat, Paddy selalu berada di dekat kapsulnya karena dia masih percaya jika David akan selalu mencarinya jika dia sampai di bumi. Di sini Todd melakukan eksperimen dengan hyperlithium. Hyperlithium itu untuk membagikan sebuah robot raksasa. Bahkan anjing ini juga ada di sana. Kemudian Cassidy pergi untuk mengambil peralatan yang lainnya. Lalu Supercat ditugaskan untuk selalu menjaga kapsul yang ada di dalam. Supercat tidak boleh tidur siang, tetapi dia sangat ngantuk. Lalu diperlihatkan Paddy sedang berkeliling jikalau dia melihat David. Tiba-tiba dia melihat kapsulnya di bawah mobil polisi. Lalu Paddy dan Supercat mengejarnya dengan mobil supernya. Ketika mereka bisa mengejarnya, mobil super itu menarik kapsul dan terjatuh. Awalnya Supercat ingin mengejar mobil polisi itu, tetapi Paddy ingin kembali mengambil kapsulnya. Alhasil mereka terguling dan mobilnya sedikit rusak. Ternyata itu bukan kapsul ruang angkasa, hanyalah sebuah payung taman yang dibungkus. Dan saat mereka kembali, basecampnya telah dikelilingi garis polisi. Mereka baru saja digerebek. Cassidy sangat sedih ketika rencananya gagal. Ketika mereka masuk ke basecampnya lagi, ternyata beberapa alat canggihnya masih ada dan menyala. Lalu muncullah anjing ini dan mengikat mereka. Ternyata Todd dan anjing ini telah berkhianat. Todd adalah salah satu hewan yang 50 tahun lalu gagal dikirim keluar angkasa dan digantikan oleh Paddy. Dia sangat kecewa. Dia ingin menyingkirkan Paddy. Ternyata saat pencurian kapsul itu hanyalah sebuah rekayasa. Kemudian ada polisi datang ke sana. Lalu Todd menembakkan hyperlithium ke arahnya. Manusia itu berubah sikap. Dia jadi anjing sesungguhnya. Dan ini adalah efek dari hyperlithium jika terkena manusia. Lalu tiba-tiba robot pengikut Supercat datang dan menyelamatkannya. Dia ditembak dan jadi rusak. Lalu saat pagi hari, manusia ini jadi tontonan para manusia lain karena sikap yang aneh. Sedangkan Todd akan menembakkan hyperlithium ke arah mereka semua. Kemudian diperlihatkan Supercat mendatangi Paddy dan meminta tolong untuk menyelesaikan masalah ini. Supercat menyemangatinya dan memberikan baju super untuknya. Di sini manusia yang berkumpul tiba-tiba kedatangan Paddy dan Supercat. Karena merasa terancam, Todd menembakkan efek hyperlithium ke arah anjing ini. Dia sekarang memiliki kekuatan super dan semua orang pergi ketakutan. Kemudian Supercat dan Paddy bertemu tikus dan ikan. Sekarang mereka sedikit mengetahui kelemahan Todd. Lalu Supercat mendatangi basecamp lama mereka dan membawa robot tempurnya. Robot itu dikendalikan oleh ikan mas, tetapi tolongnya pelurunya tiba-tiba habis. Dia mengorbankan dirinya jadi peluru itu. Ketika dia ditembakkan, dia masuk ke perutnya dan menghajar dari dalam. Kemudian dia memuntahkannya. Lalu anjing ini melemparkan patung globe ini ke arah Supercat, tetapi Paddy menyelamatkannya dan menyerang balik. Lalu Todd yang dari atas tidak terima dan mengeluarkan robot buatannya. Robotnya ditenagai dari hyperlithium. Kemudian Paddy membuka serbuk kesukaan kucing, tetapi Todd telah antisipasi dan tidak mempan. Kemudian Todd dan robot beradu pukulan. Tak lupa Supercat juga membantunya. Saat akan kabur, robot itu menangkap mobil mereka. Paddy dan Supercat bahkan lari ketakutan. Kemudian mereka bersembunyi di salah satu rumah. Todd terus mengejarnya. Lalu muncullah Cassidy di sana.
Dia membuatnya tidur siang. Tiba-tiba Todd terbangunkan. Ternyata juga robotnya telah dilapisi kaca yang gelap. Saat dia menembakkan efek hyperlithium, cahaya itu mengenai baju Cassidy dan memantul ke arah matanya. Sekarang dia terkena efek hyperlithium dan jadi aneh. Sekarang Paddy dan Supercat menang melawannya. Kemudian Todd bilang jika robot ini juga telah diatur jika akan meledak secepatnya. Lalu Supercat menerbangkan robot ini dan menyelamatkan umat manusia. Dan tanpa disadari, Paddy bisa terbang. Dia kemudian langsung menyelamatkan Supercat yang hampir meledak. Paddy dan Supercat berhasil selamat. Lalu efek hyperlithium juga menghilang. Polisi ini jadi sadar kembali. Sekarang para manusia menyadari bahwa hewan-hewan tidak lagi berbahaya. Kemudian datanglah kakek tua dengan membawa koin kecil. Paddy mengenalinya. Dia adalah David, majikannya dulu. Ya, karena telah 50 tahun dilewati, David jadi sedikit tua. Alhasil base camp yang mereka tempati dibuka lagi dan cari wisata museum. Paddy dan Supercat masih terus jadi penyelamat bagi umat manusia. Dan film berakhir. Oke, sekian dulu cerita kali ini. Subscribe kalau masih mau dengerin gua ngomong. Jangan lupa like-nya juga dan matur suwun.